Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasi Padang dan hipertensi ya. Jadi, apakah bisa orang yang punya riwayat darah tinggi itu makan nasi Padang? Yuk kita mulai bahas ya. Sebenarnya masakan Padang ini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau ya teman-teman ini makannya ini hanya sekali-sekali ya. Yang bahaya ini kan kalau teman-teman ini sering makan nasi Padang ya. Sering itu dalam jumlah berapa? Sering itu dalam kisaran sekitar lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Nah, itu yang bahaya sekali. 1 minggu pun juga kurang baik ya. Bagi orang yang normal-normal saja itu ya tentu tidak ada masalah, tetapi ingat itu akan berpotensi menimbulkan penyakit jika tetap dirutinkan dan selama berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Nah, istilahnya di sini akumulasi ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya itu ya memang sekali-sekali ya. Dalam 1 bulan itu mungkin ya 1 kali. Nah, itu yang paling aman. Dan sekarang kita bicara kalau makan nasi Padang tapi sudah punya tensi yang tinggi, tensinya di atas 140/90 terus ya, nggak turun-turun atau kadang lebih ya, terus pingin makan nasi Padang. Nah, yuk kita mulai memahami ini semua ya, bahwasanya eh, itu adalah hal yang jika dibiarkan itu akan berpotensi akan semakin memperparah hipertensi teman-teman sekalian ini ya, karena memang hipertensi itu biasanya diawali dari kolesterol yang tinggi karena kebanyakan makan makanan yang berlemak secara berlebihan ya. Dan orang yang memiliki kolesterol tinggi itu rata-rata biasanya ya, setahu saya sebatas pengetahuan saya ini memiliki kekentalan darah yang tinggi ya. Jadi laju edar darahnya itu apa namanya ini kurang kurang cepat ya, jadi dia lambat. Kemudian dia mengental, makanya tuh sering pusing di daerah tengkuk ini, sering kayak gak enak ya, nyeri ya, kemudian sering sakit kepala, sakit tengkuk, sakit bagian belakang ya. Itu karena apa? Darahnya mengental karena banyak kolesterol, sehingga suplai darah menuju ke otak ini sedikit terlambat dan sedikit miss ya. Jadi itu yang menimbulkan sensasi kepala tidak enak atau sakit ya. Nah, nasi Padang ini sangat berpotensi sekali menambah apa namanya kenaikan kolesterol ya, yang akhirnya juga otomatis juga akan meningkatkan nilai angka dari tensi darah ya, karena darahnya mengental jadi lebih berat sehingga tekanan ke dinding atau di selang, namanya selang pembuluh darah itu semakin besar tekanannya. Seperti itu ya, tekanannya semakin gede, jadinya kalau diukur di tensi dia angkanya tinggi ya, karena darah yang ada di dalam pembuluh darah itu nekannya besar, kegedean karena ada masalah dengan darahnya itu, karena kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi karena kebanyakan makan yang berlemak tinggi atau berprotein tinggi secara berlebihan. Salah satunya adalah bisa melalui keseringan makan nasi Padang semacam ini ya. Ingat, ini keseringan ya, bukan berarti tidak boleh, keseringan karena terlalu sering. Nah, itu jadi nasi Padang itu kan ada rendangnya ya. Nah, rendangnya itu belum lagi mungkin ditambah lauk yang lain, ada udangnya, mungkin ada telurnya, terus ada mungkin kikilnya, kikil sapi atau lidah atau otak sapi. Itu kan macam-macam sekali pilihannya. Nah, itu apalagi kalau nasi Padangnya itu sudah ada rendangnya kemudian dicampur dengan otak sapi atau dengan jeroan yang lain, paru, babat, kemudian apa namanya usus itu kan semuanya kan biasanya dijual terpisah di nasi Padang itu, tinggal milih-pilih, ambil-ambil. Nah, itu kalau dikombinasikan ya sudah, itu malah jadi penyakit ya. Bukan berarti tidak boleh nasi Padang. Nasi Padang itu makanan untuk orang yang sehat ya, untuk orang yang nggak ada masalah kolesterol, nggak ada masalah diabetes, nggak ada masalah asam urat, nggak ada masalah tensi, juga nggak ada masalah lambung ya. Lambung juga mempengaruhi loh teman-teman, karena itu kan bisa jadi masakan Padangnya pedas. Di situ juga ada rendang yang bisa jadi mungkin
tekstur rasanya ini apa namanya ya, rasanya itu panas karena ada berbagai macam rempah-rempah di sana, ada lada seperti itu, pedas, kemudian panas itu. Kalau lambungnya bermasalah kan pasti sakit. Nah, itulah masakan Padang, itu masakan orang yang sehat, sehat ya, nggak ada masalah di kesehatannya itu. Tapi kalau sekarang ini sudah punya darah tinggi, ya tolong hati-hati ya, perhatikan ini ya, karena semakin parah ya. Kalau kepingin banget ya makanlah, nggak apa-apa, asalkan sedikit dan 1 bulan hanya 1 kali makanlah, hanya makanlah nggak apa-apa, paling banyak ya 3 atau 4 sendok saja, itu pun 1 bulan cukup 1 kali saja, hanya itu solusinya ya. Selebihnya makan makanan yang segar, makan makanan yang banyak mengandung buah, atau banyak buahnya, banyak sayurnya, banyak nggak yang gurih-gurih ya, banyak makan sayur-sayur yang bening, tapi tetap bergizi ya, makan telur ya, tetapi membatasi kuningnya, makan daging ayam, daging sapi. Ingat, daging sapi bukan jeroan sapi ya, bukan termasuk cecek sapi atau kulit sapi, buntut sapi, lidah sapi, atau kemudian otak sapi, cingur sapi, bukan, hanya daging saja. Itu masih bisa ya. Nah, seperti itu. Itu aja dari saya ya. Intinya orang yang punya darah tinggi atau hipertensi, tidak saya sarankan makan nasi Padang. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.